Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Terus terang saya tidak habis pikir karena ini sudah ada data yang sangat kokoh yang bisa meruntuhkan salah satu dari teori utama atau pondasi utama Kiai Haji Imaduddin, yaitu ketika beliau mengatakan bahwasanya Habib Asy-Syakron adalah orang pertama yang menyebut Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Dalam artian Habib Asy-Syakron inilah yang menganggap bahwa Ubaidillah itu ya Abdullah, yang disebut oleh Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tarikhil Ulama wal Muluk. Itu sudah dipatahkan dengan sebegitu patahnya. Saya bacakan dulu di sini ya. Tetapi sangat disayangkan Kiai Haji Imaduddin masih mencari celah, walaupun bisa dibenarkan celah itu, tapi itu sudah ngeyel sekali. Saya buktikan dulu, saya baca kronologisnya. Di sini ya, HRA atau Habib Rumail Abbas dipanggilnya begitu, menjelaskan dalam tulisan terbarunya bahwa menurut Kiai Haji Imaduddin, Habib Ali Asy-Syakron adalah orang pertama yang menyebutkan Ubaidillah dan ia bukanlah Abdullah bin Ahmad. Tetapi Abdullah bin Ahmad di Al-Janadi itu lain, dan menurut Habib Ali Asy-Syakron ini Ubaidillah itu adalah Abdullah. Berarti Ubaidillah adalah bin Ahmad bin Isa bin Ali ya, bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq sampai Rasulullah SAW. Nah, itu sudah pernah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin dengan judulnya terdeteksi Habib Ali Asy-Syakron adalah tokoh yang pertama kali menyebut Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Jadi ingat, menurut Kiai Haji Imaduddin yang pertama kali menyebut bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad Al-Muhajir maksudnya ya, itu adalah Habib Abu Bakar Ali Asy-Syakron atau Habib Ali Abu Bakar Asy-Syakron. Ini sudah dibantah. Bagaimana membantahnya? Perhatikan. HRA ini menulis, sewaktu saya bilang bahwa Kiai Haji Imaduddin itu terburu-buru menyimpulkan, ya, maksudnya menyimpulkan itu bahwa yang pertama kali menyebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah Habib Asy-Syakron, ya, itu adalah terburu-buru. Sebetulnya itu bukan menggertak. Artinya HRA ini punya data bahwasanya bukan Asy-Syakron yang pertama kali menyebut. Nah, itu dicatat ya. Karena ini sangat penting. Asy-Syakron ini kan internal Ba'alawi. Jadi ingin dikesankan seolah-olah Ba'alawi ini dibangun berdasarkan salah satu dari orang yang di dalamnya yang mencantolkan nasabnya. Leluhur mereka namanya Ubaidillah, bukan Sarif, bukan Sayyid. Lalu dicarikan kitab, ketemu Abdullah, lalu dicocokkan, dianggap itulah Abdullah. Nah, berarti kami Syarif, seolah-olah kan begitu. Lalu di sini dibantah oleh data bahwa sebelum Asy-Syakron itu sudah ada orang yang menyebut Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Perhatikan ya, ini tulisannya HRA. Semalam manuskrip itu datang saat kitab ini ditulis. Asy-Syakron tidak hanya masih remaja, tapi masih balita. Tapi di sana sudah disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Manuskrip itu datang dalam bentuk PDF dari Yaman ya. Dan saya menunggu manuskrip lain dari Kuwait dan Madinah. Bahkan ada 3 macam manuskrip. Perhatikan, kitab itu ditulis ini mesti disalinnya ya, bukan ditulis oleh penulisnya. Kenapa? Karena ini kitabnya jauh sebelum Asy-Syakron ya. Walaupun memang di sini HRA ini ada celah kesalahan dalam mempresentasikan tahun dari penulisan ini ya. Perhatikan. Manuskrip yang dimaksud adalah kitab berjudul Al-Jauhar As-Safaf yang ditulis oleh Al-Khatib yang wafatnya pada tahun 724. Nah, di sini fatal kesalahannya. Jadi bukan 724, tetapi justru wafatnya di tahun 850-an. Sekarang perhatikan bagaimana Kiai Haji Imaduddin memanfaatkan kesalahan dari HRA ini seolah-olah itu
menghantam hujahnya AHRA secara total. Padahal sama sekali tidak menggugat keabsahan hujahnya ketika membantah pernyataan Kiai Haji Imaduddin tentang Habib Asy-Syakroni itu bukan orang yang pertama kali. Nah, sekarang perhatikan tulisan Kiai Haji Imaduddin yang kalau saya anggap ini cuma mencari celah untuk menjatuhkan argumentasi orang karena kebetulan orang ada salahnya. Padahal sama sekali ini tidak melemahkan argumentasinya HRA itu ya. Perhatikan, terakhir HRA memberi harapan baru bahwa nama Ubaidillah sudah terlebih dahulu ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat kata HRA tahun 724. Ini angka tahun PHP. Kebetulan memang ada penulisan yang salah. Jadi memang angkanya sebetulnya wafatnya bukan tahun 724. Lompat ke bawah. Kesimpulannya ya Anda baca sendiri. Sebetulnya Al-Khatib ini atau yang menulis As-Safaf tadi itu wafatnya tahun 855. Sekarang perhatikan. Oke lah misalnya manuskripnya itu ditulis oleh orang yang hidup sampai tahun 885. Berarti bisa dipastikan bahwa pada sebelum tahun 855 sudah ada dalam kitab atau dalam data Ubaidillah bin Ahmad sampai ke atas. Sementara Asy-Syakroni sendiri wafatnya tahun 895, berarti 40 tahun setelahnya. Kalau demikian berarti terbantah bahwa Asy-Syakroni yang pertama kali. Ingat ya, Ubaidillah bukan Abdullah lagi, tapi Ubaidillah. Kenapa? Karena sudah nyata di sini ada 40 tahun sebelum Asy-Syakroni. Ya, itu sudah ada. Ini 40 tahun wafatnya ya. Bisa jadi jarak penulisan kitabnya kan sebelum wafat. Artinya bisa lebih dari 40 tahun sebelum Asy-Syakroni itu sudah ada tulisan Ubaidillah bin Ahmad. Ya. Sekarang pertanyaannya, misalnya ini kan tetap di belakangnya Al-Janadi. Misalnya ya, dibantahnya begitu. Jangan-jangan ulama ini mengambil dari Al-Janadi. Beda ceritanya seandainya benar ya. Kitab ini ditulis oleh orang yang wafat tahun 724, berarti justru lebih senior dari Al-Janadi. Karena Al-Janadi wafatnya tahun 736, berarti sebelum Al-Janadi. Tetapi kenyataannya orang ini setelah Al-Janadi. Iya, setelah Al-Janadi, tapi sebelum Asy-Syakroni. Sementara yang dibicarakan adalah apa benar Asy-Syakroni yang pertama kali? Nah, ternyata bukan, sebelum Asy-Syakroni sudah ada, yaitu Al-Khatib ini. Ya. Itu kan gampang difahami. Mungkin Kiai Haji Imaduddin ini gagal fokus di apa yang dipertentangkan di sini, yaitu tentang siapa yang pertama kali menyatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa dan seterusnya. Ya kita tunggu bagaimana HRA ini mengurai ya, lebih lengkap biar nanti lebih jelas. Saya kira terburu-buru juga Kiai Haji Imaduddin memberikan tanggapannya dan tidak fokus ya. Karena yang dibicarakan adalah bukan masalah lebih tua dari As-Sajur Al-Mubarakah atau lebih tua dari Al-Janadi, tetapi sebelum Asy-Syakroni. Nah itu ya. Jadi kenyataannya itu ada. Sebelum Asy-Syakroni sudah ada Ubaidillah bin Ahmad dan seterusnya. Jadi bukan Asy-Syakroni yang pertama kali. Perkara misalnya ini juga mengutip dari Al-Janadi, di mana Al-Janadi menyebut Abdullah. Yang perlu dicatat adalah ini bukan dari Ba'alawi orang ini. Dan juga sebelum Asy-Syakroni. Berarti bukan Asy-Syakroni yang pertama kali. Itu saja. Jadi kerangka yang termasuk kerangka utama dari pemikiran Kiai Haji Imaduddin itu sudah runtuh. Mestinya sudah harus klarifikasi. Saya mohon maaf. Saya keliru. Ternyata bukan Asy-Syakroni yang pertama kali. Karena sebelum Asy-Syakroni ternyata sudah ada. Bahkan kebetulan ini juga bukan dari internal Ba'alawi. Jadi bukan mencantolkan. Karena kalau orang lain ngapain mencantolkan? Dia nggak mencantolkan kan kalau dari internal. Seolah-olah kita mau ngangkat nasab kita sehingga nasab kita dicantolkan. Ini kan orang lain. Nah begitu ya. Ya kalau masih terus seperti ini pola ngelesnya, saya kira tidak perlulah saling saut menyaut tulisan itu ya. Geli kita membacanya ya. Jadi seperti ini akhirnya.
mana ada salahnya, dihantam habis-habisan, padahal bukan itu poinnya. Allahumma tina